warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Laila Mahfudah dengan jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sosialisasi mengenai pendidikan karakter anti korupsi. Sebelumnya, terima kasih kepada para audiens yang telah hadir. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, Kaya Raya Indonesia. Nah, Indonesia ini letaknya sangat strategis. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dari letak yang strategis ini menjadikan negara Indonesia sebagai persimpangan lalu lintas dunia, baik lalu lintas udara atau lalu lintas laut. Indonesia juga sebagai titik persilangan kegiatan perekonomian dunia. Kemudian, Indonesia juga kaya akan sumber daya alam. Indonesia ini memiliki sekitar 2.500 spesies tumbuhan, 40% merupakan tumbuhan endemik atau asli Indonesia, dan 400.000 jenis hewan dan ikan. Nah, kemudian potensi ekonomi maritim di Indonesia ini hingga saat ini baru dimanfaatkan sekitar 25%. Selain kaya akan sumber daya alam, Indonesia juga kaya akan sumber daya manusia. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak dan menduduki peringkat keempat di dunia. Dengan memanfaatkan potensi yang ada di sumber daya manusia, akan mampu membangun Indonesia lebih baik. Selain itu, juga kaya akan kebudayaan. Salah satu hasil dari sumber daya manusia adalah kebudayaan. Di Indonesia ini banyak sekali suku, ras, sehingga banyak juga kebudayaan yang dihasilkan dari itu, seperti tari-tarian, bahasa, adat istiadat, dan lain-lain. Dengan banyaknya kekayaan yang dimiliki Indonesia, kenapa Indonesia ini belum dikatakan negara maju? Karena sumber daya manusianya ini masih berada di bawah sumber daya manusia negara maju. SDM yang kurang memadai ini membuat sumber daya alam yang ada di Indonesia belum dikelola dengan optimal. Hal ini yang membuat pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia masih belum maksimal. Selain itu, banyaknya kasus korupsi di Indonesia yang membuat negara ini sulit untuk berkembang. Kemudian, data korupsi di Indonesia ini terdapat penindakan 444 kasus korupsi sepanjang 2020. Dengan kerugian uang negara ini mencapai Rp 18,6 triliun. Nah, sekarang kita bayangkan, apabila uang sebanyak itu digunakan untuk pembangunan di Indonesia, maka yang pertama itu dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan bantuan kepada rakyat miskin dan para pengangguran melalui bantuan sosial, yang dana bantuan itu dapat digunakan untuk membuka usaha. Kemudian dapat menurunkan tingkat keluhan kesehatan masyarakat. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan cara memperbaiki atau membangun klinik atau rumah sakit di daerah-daerah yang aksesnya menuju tempat kesehatan itu sulit. Kemudian dapat meningkatkan tingkat pendidikan di Indonesia. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan membangun atau memperbaiki sekolah-sekolah dan menambah fasilitas-fasilitas sehingga fasilitas tersebut memadai. Juga dapat melalui beasiswa sehingga anak-anak yang ekonominya kurang mampu itu dapat terus sekolah. Sebenarnya korupsi itu apa sih? Nah, secara bahasa, korupsi itu sebuah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap dan tidak bermoral. Nah, korupsi ini berarti dia tuh mengurangi atau mengambil sesuatu yang menjadi hak milik orang lain. Nah, bentuk tindak pidana korupsi itu ada 7. Yang pertama, penyalahgunaan wewenang. Nah, ini contohnya itu kalau di sekolah, misalnya seorang guru itu tidak masuk kelas tanpa menggunakan alasan-alasan yang jelas. Juga bisa guru itu masuk tapi di kelas itu kebanyakan main ponsel gitu. Kemudian yang kedua, ada suap menyuap. Nah, suap menyuap ini kalau di sekolah contohnya menyuap wali kelas agar mendapatkan nilai yang bagus. Nah, biasanya ini kalau di suap menyuap itu ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang ketiga, ada penggelapan dalam jabatan. Di dalam
dalam suatu organisasi ini kan misalnya ada bendahara. Nah, bendahara ini bisa saja dia membuat kwitansi kosong atau memalsukan kwitansi. Padahal hasilnya nggak sesuai sama yang ditulis di kwitansi itu. Kemudian yang keempat ini ada pemerasan. Biasanya kalau di sekolah itu ada siswa yang dibully. Nah, biasanya yang korban itu yang membuli itu biasanya memalak korban untuk memberikan uang atau barang agar korban itu tidak selalu dibully. Kemudian yang kelima ada perbuatan curang. Nah, ini dicontohkan dengan membawa contekan saat ulangan atau ujian berlangsung. Kemudian yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah, ini melibatkan usaha pribadi dalam suatu kegiatan. Misalnya di sekolah itu mau ada acara HUT gitu ya. Terus kebetulan istrinya kepala sekolah ini mempunyai usaha catering. Nah, dalam HUT itu kan mesti membutuhkan konsumsi. Nah, jadi karena istrinya Capsek ini punya usaha pribadi, konsumsi yang dibeli itu membelinya ke istrinya Capsek ini. Kemudian yang ketujuh, gratifikasi. Nah, ini memberikan uang atau barang kepada seseorang sebagai tanda terima kasih karena telah dibantu. Kemudian faktor penyebab korupsi. Nah, yang faktornya itu ada dua. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal ini berasal dari dalam diri seorang individu. Yang pertama ada sikap tamak atau rakus atau serakah juga. Nah, ini merupakan sikap seseorang yang dia tuh tidak pernah puas atas harta yang dimilikinya. Dia akan terus berusaha bagaimana caranya dia akan terus berusaha mendapatkan apa yang jadi keinginannya tanpa memikirkan cara itu tuh halal atau haram. Kemudian yang kedua, gaya hidup yang konsumtif. Nah, perilaku ini biasanya dia suka beli barang-barang yang tidak penting dengan harga yang mahal. Kemudian yang ketiga, lemahnya moral seorang individu. Nah, ini contohnya itu kayak kita tuh imannya kurang, rasa jujurnya juga kurang, kemudian rasa syukur juga kurang, malu juga kurang. Nah, hal ini yang membuat seseorang itu mudah untuk tergoda akan melakukan korupsi. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal. Nah, ini berasal dari dorongan orang lain. Misalnya, ini faktor eksternal ini meliputi 5 aspek. Yang pertama ini aspek sosial. Nah, aspek sosial ini terutama terjadi atas dorongan keluarga. Misalnya, keluarga ini bukannya mengingatkan atau melarang anggota keluarganya untuk korupsi, tetapi malah mendukung dan membiarkan anggota keluarga itu tuh melakukan korupsi demi memenuhi keserakahan mereka. Kemudian yang kedua, aspek ekonomi. Nah, aspek ini itu terjadi karena biasanya ada ketimpangan penghasilan yang membuat seseorang melakukan korupsi. Nah, bisa saja juga desakan seorang istri yang melihat tetangganya ini membeli mobil baru, terus dia mendesak suaminya untuk membeli mobil baru juga. Kemudian yang ketiga ini aspek politik. Nah, ini biasanya terdapat dalam jual beli suara saat menjelang pemilihan umum itu. Yang keempat ada aspek hukum. Nah, seseorang mungkin dia belum tahu ya tentang hukuman apa saja yang diberikan oleh orang korupsi. Nah, hal ini ketidaktahuan hukuman itu membuat seseorang melakukan untuk korupsi. Kemudian yang kelima ada aspek organisasi. Nah, ini biasanya kurangnya pengawasan di organisasi tersebut atau di suatu perusahaan yang mendorong seseorang atau karyawan atau biasanya manajer keuangan itu untuk melakukan tindakan korupsi. Kemudian ada dampak masif korupsi. Yang pertama ini di bidang ekonomi. Nah, itu ada rendahnya kualitas barang dan jasa. Korupsi ini dapat menurunkan suatu kualitas suatu proyek pembangunan seperti jalan, jembatan, dan bangunan. Karena bahannya itu dikorupsi, yang seharusnya menggunakan bahan material kualitas tinggi atau bagus, malah menggunakan bahan dengan kualitas rendah. Jadi kualitas jalan, jembatan, dan bangunan itu gampang rusak. Kemudian yang kedua itu di bidang pemerintahan. Nah,
birokrasi tidak efisien. Pelayanan kepada masyarakat ini dipersulit dan berbelit-belit. Tetapi jika masyarakat itu memberikan uang kepada petugas pelayanan, maka langsung diproses. Nah, dari sini akan timbul budaya suap menyuap karena masyarakat itu tidak mau ribet. Kemudian yang ketiga di bidang hukum. Nah, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena hukum itu tidak benar-benar melindungi masyarakat, dia hanya melindungi orang-orang yang punya uang gitu. Hukum dan keadilan itu seperti bisa dibeli, yang kaya akan dipermudah dan yang miskin akan dipersulit. Dan para koruptor juga terlihat tenang gitu dan santai ketika dijerat hukum. Kemudian yang keempat ini di bidang politik. Nah, pemimpin yang koruptor. Biasanya saat menjelang pemilihan itu kan banyak nih dari partai-partai ini yang memberikan sembako atau uang kepada masyarakat. Nah, ini maksudnya itu agar masyarakat memilih calon itu pada saat pemilihan umum. Kemudian di bidang pertahanan dan keamanan. Kerawanan pertahanan dan keamanan di daerah perbatasan ini harus difasilitasi dengan baik, dengan bagus agar terjaga dari gangguan. Tetapi apabila anggarannya yang seharusnya untuk pertahanan dan keamanan dikorupsi, akibatnya pertahanan dan keamanan negara ini menjadi lemah. Kemudian yang keenam di bidang lingkungan. Kualitas lingkungan yang rendah. Nah, ini saat ini kan banyak nih hutan dieksploitasi secara besar-besaran. Terus banyak perusakan lingkungan tanpa izin, terus illegal logging di mana-mana. Hal ini yang mengakibatkan kualitas hidup masyarakat juga ikut menurun, seperti kualitas udara, air, dan tanah pun menjadi tercemar sehingga mengganggu kualitas masyarakat. Yang ketujuh, dampak terhadap budaya dan religiusitas. Perilaku korupsi ini kan sebuah kejahatan, keburukan. Nah, tapi jika masyarakat ini banyak yang cuek, banyak yang terlalu toleransi, korupsi ini akan berubah menjadi hal-hal yang remeh dan dianggap bukan perilaku yang buruk lagi. Kemudian yang kedelapan, dampak terhadap demokrasi. Ya, sama seperti terhadap politik tadi, banyaknya praktik suap dalam demokrasi pemilihan umum yang menyebabkan calon terpilih ini adalah seorang yang mempraktikkan politik suap. Kemudian nilai-nilai integritas atau nilai-nilai anti korupsi. Nah, itu ada 9 nilai, akan tetapi dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ini nilai integritas inti. Di dalamnya itu ada jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Kemudian nilai integritas sikap ini ada adil, berani, dan peduli. Kemudian nilai integritas etos kerja ini ada kerja keras, mandiri, dan sederhana. Nah, ke-9 nilai ini harus diterapkan di hidup kita, di diri kita. Karena jika satu atau 2 nilai ini tidak diterapkan, maka nilai-nilai integritas yang lainnya ini akan gugur di diri kita. Kemudian tokoh-tokoh berintegritas. Yang pertama ini ada si Sultan Hamengkubuwono IX. Dia ini jujur, merakyat, dan sederhana. Nah, jadi cerita singkatnya itu pada saat Sri Sultan ini sedang mengendarai mobil untuk berangkat ke dinas keluar kota, dia ini di perjalanan melanggar lampu lalu lintas. Kemudian polisi yang sedang berjaga itu memergokinya dan menghentikan mobil Sri Sultan. Nah, polisi ini terkejut karena yang ditindaknya ini adalah Sri Sultan. Lalu akan tetapi polisi ini tetap menjalankan tugasnya. Sri Sultan ini mengaku kalau dia ini memang benar salah dan tidak ada sikap mentang-mentang dia ini pejabat jadi dia mengelak, itu tidak. Jadi Sri Sultan ini meminta polisi untuk membuatkan surat tilang kepadanya. Kemudian yang kedua ini ada Muhammad Hatta. Dia ini jujur, sederhana, dan teguh memegang prinsip. Nah, pada saat berobat ke luar negeri, Muhammad Hatta ini dalam perjalanan pulang bertanya kepada sekretarisnya tentang sisa uang dari yang diberikan pemerintah untuk berobat. Ternyata uang itu sebagian masih utuh karena ongkos itu tidak banyak seperti yang dia duga. Akhirnya Muhammad Hatta ini mengembalikan uang itu ke pemerintahan via Kedubes RI di Bangkok.
Kemudian Hugeng Iman Santoso. Dia ini jujur, adil, peduli, dan sederhana. Jadi pada saat itu Hugeng ini meminta istrinya Mary Roslani untuk menutup toko bunganya. Nah, istrinya ini terkejut karena toko bunga itu menjadi salah satu penghasilan tambahan mereka. Akan tetapi Hugeng tetap terus berteguh untuk segera menutup itu sehari sebelum pelantikannya menjadi kepala jabatan imigrasi. Ia berkata, nanti semua yang berurusan dengan imigrasi ini akan membeli bunga di toko milik ibu. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Silakan. jelaskan perbedaan dari suap menyuap, pemerasan, dan gratifikasi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi perbedaannya itu, kalau di suap menyuap itu terdapat kesepakatan di antara kedua belah pihak. Misalnya nih, kamu menyuap wali kelas kamu supaya nilai kamu tuh bagus. Nah, di situ kan kamu sama guru kamu ini udah sepakat gitu untuk melakukan suap menyuap. Kemudian dalam pemerasan ini hanya ada kesepakatan di antara satu pihak aja, seperti pembulian itu tadi. Nah, kamu membuli orang. Nah, orang itu tuh sebenarnya dia tuh tertekan, dia merasa nggak mau gitu buat dibully itu. Nah, untuk gratifikasi ini tidak ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Dia memberikan hadiah ini langsung memberikan aja, tapi yang memberikan itu tuh sebenarnya mempunyai maksud dan tujuannya. Gitu. Bagaimana? Sudah paham? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah. Baik, kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.